Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah ke alam Islam ya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Makmur, Bapak Muhammad Hasan Sapwan. Yang saya hormati para dewan guru semuanya, senior saya. Terima kasih telah hadir di sini, telah ikut berpartisipasi dalam acara saya, yaitu acara penyebaran budaya positif di SD Negeri 9 Kota Makmur oleh saya sendiri, yaitu Ismawati SPD JGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Namun pada hari ini saya akan melakukan penyebaran terkait hal yang sudah saya pelajari. Jadi di modul terakhir ini, di modul 1.4 yang sudah saya pelajari ini diminta oleh LMS untuk melakukan penyebaran budaya positif yang sudah saya pelajari. Adapun konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari, pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Ini terkait pembelajaran berdiferensiasi memang belum saya pelajari, tapi ini yang akan saya pelajari ke modul 2 nantinya. Adapun profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah sebuah miskonsepsi yang tidak sesuai dengan paradigma baru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus kontrol, realita kebutuhan kita sama. Sebenarnya kalau teori kontrol itu realita kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrolnya. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksa diri kita, orang lain harus sama seperti kita, tapi kitalah yang harus berpersepsi bahwa orang lain juga punya pemikirannya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri. Gitu. Terus stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus
sebenarnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Terus stimulus respon lagi adalah model berpikir menang kalah. Tapi di sini model berpikir menang gitu untuk teori kontrol. Dilung Terus disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita sebagai seorang pendidik yaitu menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah kebajikan yang diyakini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan kita sebagai pendidik. Jadi mohon maaf para senior, di sini saya bukan maksud saya untuk mengajari, tapi inilah yang sudah saya pelajari gitu. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang kurang pas bisa disanggah. Inilah nilai-nilai kebajikan yang tadi yang saya katakan. Nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, dan agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama berasal dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini kayaknya di sekolah kita sudah dijalani. Kemarin saya lewat di depan kelasnya Bu Eva, saya dengar kan yang disampaikan kepada murid-murid, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, itu memang sudah direalisasi di sekolah kita. Untuk yang kedua yaitu Ibu Primaria atau program EIP ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Untuk diri ya. Next. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang mana yang dinamakan bertahan hidup? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja rasa diterima? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu penguasaan. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa dan sebagainya. Next. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi dari luar, itu ekstrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu adalah dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Adapun di sini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah ya. Berupa hukuman fisik, psikis. Di sini sebenarnya ada banyak penjelasannya. Contoh, hukuman itu kadang-kadang ketika kita buat hukuman, anak-anak tidak tahu, tidak tahu bahwa yang dia buat itu salah. Tiba-tiba kena jewer, kena plak gitu, kena lempar kan? Padahal dia tidak tahu apa yang sudah dia langgar. Terus kalau konsekuensi ini lebih kita sepakati bersama anak-anak. Misalnya dia itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sih sebenarnya, karena melanggar suatu peraturan pasti akan mendapatkan konsekuensi. Terus sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi kadang-kadang guru itu denging ya, denging yang dipantau, kalian ikah, kan? Jadi sikap guru selalu memonitoring itu adalah sebuah konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini saya kemarin menemukan 2 kasus. Yang pertama adalah anak terlambat ke sekolah. Terus yang kedua adalah anak yang tidak sanggup menahan emosi. Nanti videonya akan saya putarkan terkait restitusi yang sudah saya jalankan beberapa minggu yang lalu. Inilah 5 posisi kontrol guru. Ada guru di sini yang menjadi penghukum. Ada guru membuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau yang seperti saya bilang tadi. Yang kelima adalah guru itu sebagai manajer. Nanti kita lihat posisi kontrol manakah diri kita, atau posisi kontrol manakah yang cocok untuk diri kita. Inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita temukan ada murid yang tidak memakai atribut saat upacara, ada guru yang kamu nggak pakai atribut, kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sikap posisi kontrol guru itu sebagai penghukum dia. Yang kedua, berapa kali ibu bilang atau bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata yang kita keluarkan ini, anak merasa bersalah karena dia tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera.
Nah, di sini yang kedua adalah siswa tidak ini adalah nextnya ya. Terus posisi kontrol kita yang sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong dong bantu bapak ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Tapi ini tidak bisa sebenarnya selalu kita terapkan karena anak kadang-kala kalau kita menganggap dia sebagai teman, dia akan kurang rasa hormatnya kepada kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah pacaran, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Pertama kita nggak ngomong apa-apa, kita lihat aja, fotoin aja dia. Setelah itu baru kita keluarkan kata-kata yang seperti tadi. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Inilah yang sebaiknya yang kita terapkan. Sebelum kita menerapkan ini, kita sudah sepakati dulu bersama dengan anak-anak. Misalnya seperti kesepakatan kelas. Jadi ketika dia melanggar, dia tahu konsekuensinya, dia tahu apa yang harus dia perbaiki, dia tahu kesalahannya. Jadi kita posisi kontrol kita yang sebaiknya adalah kita itu sebagai manajer bagi murid-murid kita. Nah, ini ada pertanyaan nanti teman-teman boleh jawab. Ini dimanakah posisi kontrol kita gitu sebagai seorang guru? Saya kecewa sekali sama kamu. Menurut teman-teman, posisi kontrol apa kita di sini? Bisa dijawab. Kan tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah. Iya. Membuat merasa bersalah. Iya, benar Pak. Di sini, coba next Pak di pertanyaan tadi. Ya. Di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi posisi kontrol kita di sini adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dengan kata-kata kita, siswa merasa dia bersalah. Jadi mungkin tidak tahu apa yang harus dia perbaiki, dia merasa bersalah saja dalam hatinya. Next. Nah, di sini lagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol apakah kita di sini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ketanya mau ikutan nih sama. Berarti posisi kontrol kita itu di situ adalah kita memvonis kan, kata-kata kita di situ memvonis siswa kita. Jadi posisi kontrol kita adalah di situ adalah sebagai penghukum. Kita langsung memvonis dia. Anak-anak bisa drop juga ketika kita menjatuhkan hukuman seperti itu, menghukum kan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi kita sebagai guru, adalah sebagai penghukum. Next. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol kita sebagai apa? Iya, benar sekali pacar. Terima kasih. Posisi kontrol kita di sini adalah sebagai manajer karena kita meminta dia penyelesaiannya sama kita menanyakan penyelesaiannya kepada dia. Terus next, ya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak ya. Apa posisi kontrol kita di situ? Iya, benar ya. Posisi kontrol kita di sini adalah sebagai teman. Boleh kita menempatkan diri kita sebagai teman untuk siswa kita, tapi jangan keseringan, jangan selalu. Jadi ada tempat-tempatnya juga. Jangan juga kita mengekang sampai anak takut pada kita, dijurukilah kita, ibu cerewet, ibu menakutkan bapak yang gitu kan. Jadi
Di sini Allah kontrol kita sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai pemantau. Berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi termotivasi itu dalam diri kita, bukan dari luar. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ingat kita pak keyakinan kelas yang tidak bekerja. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, sebenarnya sebelum penutup ada sebuah video segitiga restitusi diputar Pak Syar di bawah itu. Nanti baru saya tutup dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Oke. Inilah boleh ya. Inilah segitiga restitusi. Boleh bertanya Pak, silakan bertanya. Oh ya, saya mau tanya. Ya, tapi jangan berat kali. Nanti nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, ada Bapak kelas yang bisa meluruskan, dan juga ada kawan-kawan saya yang senior, semuanya senior saya. Boleh, silakan. Bagaimana caranya kita membuat sana itu misalnya malas ataupun malu dia mengungkapkan pendapat-pendapatnya, sedangkan orang lain itu ingin dia karena dia mampu dan bisa ingin dia tampil maksudnya, tapi dia sendiri malu. Berarti anak yang malu tampil ke depan lah saya tampil. Berarti kita harus memotivasi dia, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya saya coba jawab, nanti boleh teman-teman ya. Jadi anak yang pemalu sebenarnya dia pandai, cuma dia malu mengungkapkan atau malu tampil ke depan. Itu yang pertama adalah kita harus melakukan pendekatan secara individual. Kita dekati dia kan, kita tanya kenapa anak ini, terus kita motivasi. Kalau kita mau tampil ke depan, nanti akan kedepannya kita akan terbiasa, kita akan menjadi sosok yang kalau kita berani tampil ke depan, nanti kita akan terbiasa, akan pandai gitu. Pokoknya ada lah maksudnya istilahnya ada solusi lah dari kita. Tapi yang lebih pertama adalah kita dekati dulu dia secara individual. Karena sebelum kita motivasi dia, kita juga tanyakan kenapa dia tidak berani tampil. Itu Pak, kalau menurut saya. Menurut teman yang lain, boleh silakan dijawab. Asyar, silakan. Menurut Bapak bagaimana cara supaya anak yang tidak mau tampil, anak yang pemalu itu menjadi anak yang tidak pemalu lagi? Kayaknya jawabannya kurang memuaskan Pak ya. Nanti saya cari lagi tutorialnya bagaimana cara memotivasi anak agar bisa. Ya Pak, silakan. Ayo ide. Pak ini. Ide berarti pedang. Babu, banyak. Nada volume ini. Nah, Pak Re, tiga Re, nak ke? habis. Mana? Ini kami. Apa Re? Nah Re itu juga. Iya Pak, bagaimana bisa Bapak jawab? Ada sebuah pertanyaan dari Bapak. Tolong ya dijawab. Bagaimana cara memotivasi anak yang pemalu agar dia mau tampil? Iban boleh nggak jawaban dong? Waktu pun ada ni wah. Iban dulu. Kabar ya? Ini kabar ya? Oke, Bagus. kreatif nama udah po. Ya next.
Naik ini udah kan? Videonya udah. Tadi. Mak ini juga kita kirim gede di ubud tuh ya. Yang kami itu. Kembali ke ini aja, ke PDT tadi. Nih. Di situ ya. Jadi sebagai penutupnya, mohon maaf jika jawaban saya tadi kurang puas untuk Bapak Saiful Bahri. Nanti saya akan menjawab secara individu atau tidak di forum ini. Jadi jika saya jadikan nanti saya cari dalam tutorialnya kan. Jadi penutup dari acara kita hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Jadi sebagai seorang guru, siapa saja bisa menjadi seorang guru. Cuma kita harus memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, gitu kan? Di antaranya adalah profesional, kepribadian, gitu kan? Apalagi pedagogi, profesional, pedagogi, kepribadian, satu lagi apa? Sosial ya. Itu adalah memang pedagogi itu adalah ilmu mendidik yang memang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nah, terima kasih yang tak terhingga kepada semua teman-teman saya yang sudah ikut berpartisipasi di acara saya ini. Terima kasih. Sampai di sini. Semoga kedepannya juga bisa membantu lagi. Uksikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau close dari teman-teman saya semua. Kotakwood. Saya Muhammad Hasan SPD, Kepala SD Negeri 9 Kota Makmur, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ismawati SPD, IGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara yang telah membagikan budaya positif kepada rekan-rekannya di SD Negeri 9 Kota Makmur. Semoga Ibu Ismawati sukses terus dalam menyelesaikan pendidikan penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, rekan sejawat saya Ibu Ismawati, SPD CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Saya mengucapkan terima kasih telah menyebarkan budaya positif kepada kami. Semoga kedepannya bisa membawa perubahan yang berdampak positif bagi sekolah kami. Sukses terus Risma, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Syarwani, guru kelas 5 SD Negeri 9 Kota Makmur, rekan sejawat dari Ibu Ismawati CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Setelah saya mendengarkan presentasi mengenai disiplin positif yang dipaparkan oleh Ibu Ismawati, saya berharap bisa dan terus dapat menciptakan ataupun menerapkan disiplin positif secara nyata di kelas masing-masing guru dan untuk memberikan dampak yang baik bagi sekolah SD Negeri 9 Kota Makmur. Semoga Ibu Ismawati sukses terus dalam menjalankan dan dapat menyelesaikan pendidikan penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariama SPD, guru kelas 2 SD 9 Kota Makmur. Saya senang sekali mendengarkan dan menyaksikan paparan budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya Ismawati SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Saya menjadi tahu positif kontrol saya sebagai guru dan saya akan menjadikan diri saya posisi kontrol saya sebagai manajer ke depannya. Terima kasih Bu Isma, sukses terus ya. Salam guru hebat, semangat. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Itu keyakinan yang sangat baik. Rani, Ibu sangat menghargai semangatmu untuk belajar dan ingin membantu kamu mencapai tujuanmu. Mari kita cari solusi bersama-sama, ya. Baik Bu, saya akan berusaha lebih keras dan terima kasih atas bantuanmu. Saya Rani, saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Ismawati. Saya berjanji berusaha untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum Raisul, boleh Ibu bicara sebentar dengan kamu? Waalaikumsalam Bu, boleh, ada apa ya Bu? Ibu dengar kamu merasa kesal karena temanmu menyontek tugasmu. Ibu ingin mendengarkannya dari kamu. Iya Bu, saya kesal karena Andi selalu minta tugas saya untuk dia salin. Saya sudah bilang jangan, tapi dia tetap saja melakukannya. Ibu paham Raisul, kamu merasa tidak adil dan frustasi karena sudah berusaha mengerjakan tugas. Tapi Andi hanya menyalin hasil kerjamu. Perasaanmu sangat wajar. Iya Bu, saya merasa tidak dihargai. Perasaan kamu sangat berharga dan penting. Menyontek memang tindakan yang salah dan tidak adil. Ibu juga setuju bahwa setiap siswa mengerjakan tugasnya sendiri agar bisa belajar dan berkembang dengan baik. Apa yang menurut kamu bisa kita lakukan agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik? Saya tidak tahu Bu, saya sudah bilang sama Andi, tapi dia tidak mendengarkan. Ibu menghargai bahwa kamu sudah berusaha berbicara dengan Andi. Itu adalah langkah yang baik. Sekarang, mari kita pikirkan cara lain. Bagaimana kalau Ibu bantu mediasi kamu dan Andi agar bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama? Mediasi Bu? Iya, kita akan berbicara bersama dengan Andi dan Ibu membantu kalian memahami perasaan masing-masing dan kita akan mencari solusi yang adil. Selain itu, Ibu ingin tahu apa yang kamu yakini tentang menyontek dan bekerja keras.
Saya percaya bahwa menyuntik itu salah, Bu. Setiap orang harus mengerjakan tugasnya sendiri agar bisa belajar dengan bekerja keras. Kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha kita. Itu adalah keyakinan yang sangat baik. Ibu sangat menghargai usahamu dan pemikiranmu. Mari kita bicarakan dengan Andi dan mencari solusi terbaik agar semua orang bisa belajar dengan benar. Baik, Bu, saya siap untuk berbicara dengan Andi. Assalamualaikum, nama saya Raisul Fatani. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu Ismawati. Saya lebih belajar menahan emosi saya dalam menghadapi teman-teman saya. Saya harus belajar menghargai. Terima kasih, Bu Isma.